lagi dengan saya, Dela Edwati Namadia dari program studi pendidikan bahasa Indonesia dengan NIM 18603 dari angkatan 2018A. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran mengajar mikro teaching yang tahap kedua dengan judul teks biografi. Jadi nanti seperti biasa saya akan melakukan pembukaan, menanyakan kabar, pembahasan, penutup, ringkasan, dan saya nanti akan memberikan tugas kepada anak-anak. Di sini saya menggunakan media Google Classroom, WhatsApp Group, Google Form untuk absennya, dan saya akan menjelaskan melalui Zoom. Jadi saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Dela. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Baik, semangat kalian luar biasa ya anak-anak pagi hari ini. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum Ibu melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau absen kalian dan Ibu mau tahu siapa yang hari ini tidak mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Baik, Ibu absen dulu. Yang pertama, Arianti Ningsih, Surotin, Silmi Roshida, Veronica Permata, Indra Kusuma, Mesya Syobela. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya masuk ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kesehatan selalu. Baik, sekarang Ibu memulai pembelajaran hari ini. Siapkan kertas kalian, pulpen kalian, dan dengarkan yang Ibu sampaikan nanti ya. Baik, langsung saja. Di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang pembelajaran KIKD 3.14, 4.14, 3.15 dan 4.15. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang teks biografi. Bisa dicatat sekarang teks biografi. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian teks biografi, hal-hal yang dimuat dalam teks biografi, ciri-ciri teks biografi, jenis-jenis teks biografi, dan masih banyak lainnya nanti. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks biografi. Ada yang tahu apa sih biografi itu? Pasti kalian kan sering mendengar kata-kata biografi. Apa itu biografi? Ada yang mau jawab apa itu biografi? Silakan Silmi. Apa? Iya, terima kasih. Ada lagi Indra, boleh bisa menjawab? Ya, baik. Bagus, terima kasih atas jawaban anak-anak ya. Oke, Ibu di sini akan menjelaskan. Secara umum, teks biografi itu dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup seorang tokoh ternama dalam struktur teks biografi. Kamu akan menemukan sejarah hidup, pengalaman, hingga kisah sukses dari tokoh yang dikisahkan. Adakah di antara kalian yang sering bingung membedakan teks biografi dengan autobiografi? Sebenarnya gini anak-anak, antara teks biografi dan autobiografi itu berbeda. Paham friends, struktur teks biografi itu ditulis oleh orang lain, sementara autobiografi ditulis oleh orang atau tokoh itu sendiri. Sebuah teks biografi dikatakan faktual jika berada fakta atau keyakinan hidup tokoh yang dibahas dalam teks tersebut. Paham? Hal-hal yang dimuat dalam teks biografi itu ada beberapa poin anak-anak yang umumnya dibahas pada struktur biografi. Ada yang tahu apa saja? Iya, betul, latar belakang. Apa Silmi? Betul, riwayat pendidikan. Ada lagi? Betul sekali, riwayat pekerjaan. Jadi di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, latar belakang keluarga tokoh, riwayat pendidikan tokoh, riwayat pekerjaan tokoh,
prestasi tokoh, dan informasi yang mendukung biografi tokoh. Baik, selanjutnya ciri-ciri teks biografi. Ada yang tahu apa? Baik, Vero? Betul, fakta kisah hidup. Arianti? Betul, kesan dan pesan dari tokoh. Ya, jadi ibu di sini akan menjelaskan kepada kalian ya anak-anak. Ciri-ciri teks biografi itu diantaranya ada berisi fakta kisah hidup tokoh, ditulis berbentuk narasi yang ditulis dengan gaya penulisan yang semenarik mungkin, bersifat inspiratif sehingga dapat mempengaruhi pembaca, berisi motivasi sehingga dapat dicontoh pembaca, memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis, dan memiliki struktur baku yang meliputi orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Jenis-jenis biografi itu banyak ya anak-anak, berdasarkan banyak sekali. Yaitu di sini ibu akan menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu berdasarkan penulisnya. Berdasarkan penulisnya, teks biografi itu dibagikan menjadi dua jenis, yaitu biografi. Biografi sendiri adalah bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang lain. Autobiografi bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis orang lain itu sendiri. Kalau berdasarkan isinya, teks biografi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, biografi perjalanan hidup. Dalam teks biografi itu dikisahkan perjalanan hidup atau bagian-bagian perjalanan hidup yang berkesan mengenai tokoh tersebut. Biografi karir, misalnya, bila dalam teks biografi hasil pembahasan perjalanan karir tokoh itu tersebut hingga mencapai kesuksesannya. Selanjutnya, berdasarkan izinnya. Berdasarkan izinnya, teks biografi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, authority biografi. Bila teks biografi tersebut penulisannya mendapatkan izin atau dengan sepengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Sedangkan unauthorized biografi, bila teks biografi tersebut penulisannya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Dan jenis teks biografi ini anak-anak biasanya terjadi bila tokoh yang dituliskan telah wafat, meninggal, dan tidak ada anggota keluarga tersebut yang dapat diminta izin. Jadi kalau kita kesusahan untuk mendapatkan keizinan, maka disebut dengan unauthorized biografi. Selanjutnya, berdasarkan persoalan yang dibahas. Nah, kalau berdasarkan persoalan yang dibahas, teks biografi itu dibagi menjadi tiga anak-anak, yaitu yang pertama, biografi intelektual. Nah, teks biografi ini anak-anak dibuat melalui beberapa riset untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Teks biografi jenis ini juga disajikan dalam gaya bahasa yang ilmiah. Contohnya teks biografi intelektual adalah yang paling dekat itu apa ya anaknya? Gus Dur. Ilmu sosial transformatif, sebuah biografi intelektual dan ditulis oleh Samsul Arif. Paham? Selanjutnya adalah biografi politik. Biografi jenis ini itu mengisahkan pengalaman hidup anak-anak seorang tokoh negara dari sudut politik. Sama seperti biografi intelektual ya. Jadi kalian jangan bingung ya anak-anak, ini dapat mudah kok dipahami asalkan kalian mendengarkannya dengan baik. Kalau perlu dicatat ya, kalau mengalami kesusahan, teks biografi politik itu dilakukan berbagai riset untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Terkadang teks biografi politik ini dibuat berdasarkan kepentingan tokoh yang diceritakan. Contohnya, teks biografi politik adalah biografi politik Muhammad Hatta yang ditulis oleh Deliar Nur. Selanjutnya, biografi jurnalistik. Biografi jenis ini umumnya ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh-tokoh yang menjadi informan hal pendukung tersebut. Selanjutnya, berdasarkan penerbitnya. Kalau berdasarkan penerbitnya itu teks biografi dibagi menjadi dua, yaitu buku sendiri dan buku subsidi. Sesuai namanya ya anak-anak, biografi jenis ini tuh dibukukan dengan biaya produksi yang ditanggung sendiri oleh penerbit atau penulisnya. Jadi kayak harga atau apapun itu ditanggung oleh penerbit atau penulisnya. Biasanya buku biografi itu diterbitkan sendiri, memiliki nilai komersial dan diprediksi laku di pasaran.
Kalau yang buku subsidi itu berbeda dengan buku sendiri ya, anak-anak. Biasanya produksi biografi itu umumnya ditanggung oleh pihak sponsor, baik secara keseluruhan atau sebagian. Biasanya biografi yang ditulis itu memiliki tema spesifik yang ditunjukkan oleh kalangan terbatas, sehingga kurang komersial atau jika biografi yang ditulis memiliki harga yang terlampau tinggi dan diprediksi tidak dijangkau oleh pembeli. Ya, cukup itu ya. Paham dari penjelasan Ibu? Baik. Selanjutnya adalah struktur teks biografi. Karena teks biografi itu termasuk teks narasi ya, Nana, struktur teks biografi itu memiliki struktur yang sama dengan narasi lainnya. Seperti cerpen, hikayat, struktur teks biografi umumnya itu terdiri dari orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Betul. Biar kalian paham dengan struktur biografi, mari Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah orientasi atau setting. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan pengenalan tokoh dan tokoh-tokoh lain yang berperan penting dalam hidup tokoh yang dikisahkan dalam teks biografi anak-anak. Paham? Yang kedua adalah peristiwa penting, important event record or event. Pada bagian ini, penulis memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh teks biografi. Peristiwa-peristiwa penting ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh dan meraih mimpi dan cita-citanya serta pemecahan masalah yang dilakukan oleh tokoh tersebut sampai ia berhasil menggapai mimpi dan cita-citanya tersebut. Jadi itu tokoh-tokoh itu sampai ia itu berhasil menggapai mimpinya dan cita-citanya tersebut, itu yang dinamakan oleh important event record or event atau peristiwa penting. Selanjutnya adalah reorientasi. Pada bagian ini anak-anak, penulis itu akan menyampaikan komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang sudah dikisahkan dalam bagian sebelumnya. Reorientasi ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak di teks biografinya. Jadi bagian ini adalah menyampaikan komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Dan teks biografi itu memiliki kaidah kebahasaan anak-anak, yaitu menggunakan ganti pronomina atau orang ketiga tunggal. Seperti apa, ada yang tahu materi kita pada semester lalu? Ya betul, dia atau ia atau beliau. Pronomina ini biasanya digunakan secara bergantian dengan penyebutan nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang dikisahkan. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh anak-anak. Misalnya itu berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, melempar, atau sebuah tindakan atau kegiatan. Yang kedua, yang berikutnya, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi mengenai sifat-sifat tokoh yang secara rinci. Misalnya ya Nana, untuk mendeskripsikan watak tokoh akan digunakan kata-kata seperti pintar, ulet, rajin, giat. Selain itu, dalam melakukan deskripsi teks biografi biasanya menggunakan kata kopulatif sebelum kata sifat, seperti adalah atau merupakan. Berikutnya, banyak menggunakan kata kerja pasif dalam menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh, misalnya dipilih, disuruh, ditugaskan, dan diberi. Selanjutnya, banyak menggunakan kata sambung atau kata depan atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Misalnya, sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, dan saat itu. Banyak menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas mental untuk menggambarkan peran tokoh anak-anak. Misalnya, menyetujui, menginspirasi,
kalian minta contoh. Baik, Ibu akan mencontohkan tokoh kita Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Baik, kalian minta contoh ya dari Ibu. Di sini Ibu akan memberikan contoh tokoh yaitu Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Baik, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Beliau terlahir dengan nama Raden Mas Sudirdi Swadjeningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1989. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari GPH Swadjeningrat yang merupakan cucu dari Pakualam III yang terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, komunis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Dari zaman Belanda, beliau adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahiran sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional, bagian dari semboyan ciptanya Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia KRI, Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecah Rp20.000 tahun emisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia yang kedua, Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 28 November 1959. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1509 tanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di LLS, Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya di Stovia, Sekolah Dr. Bumi Putra. Dari lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa diselesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Suyotomo, Midjafar Express, Outesan Hindia, Kaum Muda, Taja Timur, dan Poesara. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Handar. Tulisan-tulisan sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan tenaga penulisan. Ya, Ki Hajar Dewantara mendirikan Isdens Party, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan sebagai Indonesia Merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintahan kolonial Belanda, tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edebert menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini tuh dianggap dalam membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatan ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa ini, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan secara seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional kita, yang tanggal kelahirannya diperingati tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Baik, itulah contoh dari tokoh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang Ibu berikan kepada anak-anak. Apakah anak-anak ada yang
Apa yang ada yang belum dimengerti tentang hal ini? Nanti kalau ada yang belum mengerti dari penjelasan Ibu tadi, boleh ditanyakan di Google Classroom atau WA Group. Silakan jangan malu-malu, karena ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu akan memberikan kalian soal yang nanti akan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Ini dikerjakan. Ibu mau tahu seberapa paham kalian tentang apa yang Ibu jelaskan tadi tentang teks biografi. Silakan membuka buku paket kalian halaman 210. Sudah? Ada yang tahu itu foto siapa? Ini foto siapa? Betul sekali, B.J. Habibie. Lah, tugas kalian di sini yaitu perhatikan tes biografi dengan judul biografi Bapak B.J. Habibie halaman 210 tersebut ya. Tuliskan kepribadian unggul B.J. Habibie tersebut dan tentukan pola penyajiannya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya, berupa file Word dengan format 4433, tulisan 12 dengan tim New Roman. Dikumpulkan minggu depan, jangan sampai telat ya anak-anak. Ibu tunggu. Baik, terima kasih. Cukup itu yang Ibu jelaskan kepada kalian. Nanti jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan di Google Classroom atau WA Group. Baik, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Semoga kalian selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan walaupun kondisi seperti ini. Jangan keluar kalau tidak penting. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan tetap semangat walaupun kondisi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah video simulasi pembelajaran micro teaching tahap kedua sudah selesai. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika masih ada kekeliruan atau kesalahan kata atau yang lainnya. Saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Tetap semangat walaupun masih masa pandemi COVID-19. Tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan keluar kalau tidak penting. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.